Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6169 sampai 6170. Naga tak terkalahkan bab 6169. Saat ini, di dekat rumah keluarga Zhou, sejumlah besar agen yang diatur oleh keluarga Rothschild sedang bersembunyi dan mengintai di sekitar rumah keluarga Zhou dan di dalam istana saat ini. Mereka bahkan membeli villa lain di sebelah rumah keluarga Zhou dan menggunakannya sebagai markas komando untuk operasi tersebut. Di kamar di lantai 3 villa yang menghadap ke rumah keluarga Zhou, mereka memasang sejumlah besar peralatan pengawasan, sekaligus memasang seluruh dinding peralatan pengawasan, yang di dalamnya terdapat beberapa sudut yang merupakan gambar pencitraan termal, sebagai tambahan. Selain itu, ada juga belasan orang yang berjaga 24 jam di sini. Di atap villa ini, selalu ada banyak penembak jitu yang bersiaga, dan dikombinasikan dengan bantuan pencitraan termal, mereka dapat secara akurat membunuh tikus yang bersembunyi di semak-semak pada jarak hampir 1000 meter. Sejak blok harta karun 4 kotak dijatuhkan oleh Zhou Liangyun, mereka mulai melakukan pengawasan di sini, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengusir lalat dari keluarga Zhou, tetapi setidaknya, mamalia bersuhu apapun tidak mungkin lolos keluar dari bawah hidung mereka. Kali ini, sebuah helikopter bersiul dan terbang ke halaman villa. Setelah helikopter mendarat dengan mulus, Steve yang sedang dalam masa jayanya turun dari helikopter bersama putranya Royce. Penanggung jawab situs sudah menunggu di sini, dan ketika dia melihat Steve, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Selamat siang Tuan Muda, saya Hank Gilbert. Anda bisa memanggil saya Hank. Saya sudah menyiapkan kantor dan kamar tidur untuk kamu beristirahat, dan jika ada hal lain yang kamu perlukan, beritahu aku." Hank adalah salah satu orang kepercayaan Howard yang paling terpercaya, yang sebelumnya adalah agen utama keamanan dalam negeri, pergelangan tangan berdarah besi, membunuh orang, saat ini mengkhususkan diri dalam menjalankan pekerjaan kotor ini untuk keluarga Rothschild. Meskipun dia hanya mengikuti perintah Howard, tetapi dia juga sangat jelas. Kali ini Howard membiarkan Steve datang. Membiarkan dia datang untuk mengklaim pujian. Begitu Steve mengambil pujian, calon kepala keluarga bukan miliknya. Jadi dia juga sangat sopan kepada Steve juga sangat sopan. Steve juga sangat jelas, Hank adalah jenderal kesayangan orang tuanya. Jika dia bisa dekat dengannya, itu akan berguna baginya. Suksesi masa depannya pasti sangat membantu. Jadi juga sangat sopan, berkata, "Tangguh kamu Hank, saya harap saya dan Royce tidak akan menyusahkan Anda." Hank dengan cepat berkata, "Dimanapun Anda datang kepada kami, adalah untuk memandu pekerjaan. Kami telah berada di sini begitu lama dan tidak mendapatkan hasil yang nyata. Anda datang, mungkin dapat memberi kami terobosan." Steve tidak mengira bahwa Hank adalah orang yang tangguh dalam keamanan dalam negeri, dan ucapannya sebenarnya sangat bagus. Tembakan kudanya sendiri agak ringan dan sangat terbiasa. Jadi, dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Hank, jika kami menemukan blok harta karun 4 kotak di sini, Anda pastinya adalah kontributor nomor 1 keluarga Rothschild." Steve tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia datang untuk memetik buah persik, pahala nomor 1 pasti adalah miliknya, dan alasan mengapa dia berkata demikian juga untuk menahan Hank sedikit, sehingga dia akan mengetahuinya. Dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hank tersenyum dan berkata, "Jika kami benar-benar dapat menemukan blok harta karun 4 arah di sini, maka itu pastilah kepemimpinan Anda yang bijaksana, Tuan Muda yang hebat." Hati Hank juga sangat jelas, untuk menemukan 4 sisi bangunan harta karun, Howard secara alami tidak akan memperlakukan dirinya sendiri. Apakah itu yang disebut kepala kredit? Mereka tidak peduli. Keluarga Rothschild, yaitu sebuah keluarga secara alami kepada anggota inti keluarga sebagai dasar untuk mereka sendiri mengambil uang untuk kebaikan, penghargaan seperti kesombongan, atau menyerahkannya kepada Steve. Lagi pula, sangat mungkin bahwa nanti dia adalah tuan mereka sendiri. Jadi, kedua sisi komersial saling memuji, masing-masing hati senang. Duo ayah dan anak Steve dipimpin oleh Hank turun ke lantai 3, memandangi rumah keluarga Zhou dari jauh. Steve bertanya pada Hank, "Interior rumah digeledah?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6170. Hank dengan sibuk berkata, "Lebih dari sekadar pencarian, kami diam-diam telah menggunakan detektor ke seluruh gedung, dan seluruh area halaman telah diterangi.
untuk saat ini tidak ada penemuan. Steve sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, bangunan harta karun 4 sisi itu terbuat dari logam, detektornya tidak menemukannya, apakah itu berarti tidak ada di sini? Sulit untuk mengatakannya, Hank menjelaskan, Peter Zhou orang itu sangat licik, karena dia berani menjatuhkan bangunan harta karun berbentuk 4 persegi, dia pasti sudah membuat semua persiapan, villa ini lebih dari 10 kamar gelap kecil dan besar saja, jadi mungkin masih ada kamar gelap di villa ini yang tidak kami temukan, atau mungkin. Bagus, Steve mengangguk dan berbicara, itu untuk menggali seluruh keluarga Zhou, tetapi juga untuk menemukan blok harta karun 4 arah untuk saya. Hank berkata tanpa daya, menggali tanah setinggi 3 kaki tidaklah realistis untuk saat ini. Lagi pula, FBI memperingatkan kita bahwa jika kita melakukan terlalu banyak hal di luar kebiasaan, itu dapat menimbulkan banyak masalah, dan kita telah kehilangan kendali memimpin Peter Zhou. Sekarang seluruh Amerika Serikat menuduh kami. Jika kita masih menggali 3 kaki keluarga Zhou, saya khawatir kita akan menjadi lebih pasif saat itu. Steve mengangguk dan merenung, Peter Zhou saat ini masih di rumah sakit. Tapi menurut saya tidak akan butuh waktu lama untuk keluar dari rumah sakit, saya rasa pada saat itu kita tidak akan mengirimnya kembali ke penjara karena tekanan dari luar, setelah dia dibebaskan kembali. Di sini sebagai gantinya, mungkin dia sendiri yang akan membawa kita ke gedung harta karun 4 arah. Berbicara di sini, Steve dengan lemah berkata, ada kalanya kita tidak boleh menangkap tikus yang mencuri biji-bijian, sebaliknya kita harus melepaskannya, diam-diam mengikutinya, mencari di mana ia menyembunyikan biji-bijian, dan kemudian mencobanya. Ketika Hank mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol dan berkata, Tuan muda, apa yang Anda katakan terlalu benar. Jika kita melepaskan Peter Zhou dan diam-diam mengikutinya dari dekat, dia pasti akan membawa kita ke gedung harta karun 4 arah. Steve tersenyum tipis dan berbicara, saya akan menelepon ayah saya nanti dan memintanya mengatur pembebasan Peter Zhou, dan melihat apakah Peter Zhou akan kembali ke sini. Jika dia kembali, maka kami pasti akan menang. Petik 2. Saat ini, Chinatown, angsa panggang Chanqi. Hari ini bukanlah akhir pekan, juga bukan hari libur tradisional Tiongkok, tetapi seluruh Chinatown terang benderang dan sangat meriah. Di depan restoran angsa panggang Chenji, sekelompok besar orang berkerumun, dan beberapa tim barongsai datang dari segala penjuru sambil menabuh gong dan genderang, berbaris untuk menari beberapa saat di depan restoran angsa panggang. Ye Chen sedikit terkejut, tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin menampilkan barongsai di depan Chenji Rose Goose, jadi dia dengan penasaran bertanya kepada seorang pria di depannya, sobat, mengapa begitu banyak orang yang menampilkan barongsai di depan toko angsa panggang Chenji? Pria itu berkata sambil menyeringai, pemilik toko angsa panggang, saudara Qiang, sekarang menjadi bos baru dari seluruh Huagang. Mereka tidak hanya mengusir malaikat pembakaran dari Chinatown dan mengambil alih Chinatown lagi, yang lebih penting adalah pemimpin geng baru pagi ini mengumumkan bahwa geng Hua telah mulai mengatur ulang dirinya sendiri, dan akan secara permanen berhenti memungut biaya perlindungan dari para pedagang di Chinatown di masa depan, yang tentunya merupakan kabar baik bagi kita yang melakukan bisnis kecil-kecilan. Chinatown sejak terbentuknya, belum mampu lepas dari kendali geng-geng, para pedagang yang berbisnis di sini, tidak ada satu hari pun yang bisa dibebaskan dari biaya perlindungan, baik ke Amerika Serikat geng lokal, atau geng Tionghoa di Chinatown, hingga saat ini, biaya perlindungan dianggap Huagang secara eksplisit berhenti memungut. Ketika Ye Chen mendengar berita ini, dia tahu bahwa ini pasti keputusan Keng Chai. Bersambung.